Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agung Lobo Kristiwanto. Kami ingin menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Dalam membuat sebuah kalimat, tentu tidaklah sulit bagi teman-teman. Namun, kalimat tersebut belum tentu termasuk ke dalam kalimat yang efektif. Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh kelompok kata yang terdiri dari subjek, predikat, serta objek maupun keterangan. Jika tidak tepat, penambahan keterangan tersebut tidak akan dapat menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Kemudian pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi pedoman kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan. Ini saya akan mengutip pengertian kalimat efektif dari salah satu pakar bahasa Indonesia. Beliau adalah Yusuf Sarif Badudu. Beliau mengatakan, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan oleh pembaca sama benar dengan apa yang dipikirkan oleh penulis. Kalimat efektif sendiri memiliki ciri, kalimat, memiliki syarat, dan juga memiliki pola. Pada poin-poin ini selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadul Yakin dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Oke, langsung saja menuju ke pokok materi untuk mengefektifkan waktu. Yang pertama, syarat-syarat kalimat efektif yaitu kesepadanan. Kesepadanan di sini adalah kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan, tidak efektif. Untuk kalimat yang diefektifkannya yaitu Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Jadi gak usah nulis Tommy-nya 2 kali, cukup 1 aja. Oke, yang kedua, kecermatan dalam pemilihan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu, menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu tidak efektif ya. Untuk diefektifkannya, kalimat tersebut menjadi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ya, itu yang efektifnya. Yang ketiga itu kehematan. Kehematan dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi tidak menyalahgunakan tata bahasa. Sebagai contoh, saya akan kasih contoh yaitu dia sudah menunggu sejak dari pagi. Itu tidak efektifnya ya. Darinya. Dia sudah menunggu sejak pagi. Jadi untuk kalimat efektifnya kita dihilangkan kata darinya ya. Oke, yang keempat, kelogisan. Ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini.
Itu kalimat yang tidak efektifnya. Terus saya ubah contoh tersebut menjadi kalimat efektif, yaitu untuk menghemat waktu kami teruskan acara ini. Jadi untuk mempersingkat diubah jadi menghemat waktu. Yang kelima yaitu kesatuan atau kepaduan. Kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah belah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu kalimat tidak efektifnya. Saya akan ubah kalimat itu menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Kita lanjutkan untuk syarat kalimat efektif yang selanjutnya, yaitu yang keenam, kesejajaran. Kesamaan bentuk kata atau pengimbuhan yang digunakan dalam kalimat. Jika pertama menggunakan verba, untuk bentuk kedua juga menggunakan verba. Mohon maaf, verba ya. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipahanya ke pinggir jalan. Itu kalimat tidak efektif ya. Untuk kalimat efektifnya, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Itu kalimat efektifnya ya. Yang ketujuh, ketegasan. Itu membuat urutan kata yang bertahap. Sebagai contoh, saya kasih contoh yaitu bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak yang terlantar. Kalimat yang salahnya. Untuk kalimat yang benarnya itu bukan 100.000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yaitu selanjutnya melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. Nah, itu bertolak belakang ya, bodoh dan pintar. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola kalimat dasar terbagi menjadi 5. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat keterangan, dan yang kelima adalah pelengkap. Subjek. Subjek adalah kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Contohnya, ibu sedang memasak. Kata ibu termasuk ke dalam subjek. Contoh kedua, kursi direktur besar. Kata kursi termasuk ke dalam subjek. Yang kedua, predikat. Predikat adalah kalimat yang menyatakan sifat, situasi, ciri atau jati diri subjek. Contohnya, David bermain dengan baik. Kata bermain termasuk ke dalam predikat. Contoh yang kedua, dia pelari tercepat di Indonesia. Nah, kata tercepat termasuk ke dalam predikat. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah keterangan predikat yang memiliki hubungan erat dengan predikat. Contohnya, dia membuat batu
patung kuda. Kata patung kuda termasuk ke dalam objek. Contoh yang kedua, dia memukul tembok. Kata tembok termasuk ke dalam objek. Yang ketiga adalah keterangan. Nah, keterangan adalah hubungannya dengan predikat renggang. Contoh keterangan yang pertama, kita harus rajin berolahraga agar sehat. Nah, kalimat agar sehat termasuk ke dalam keterangan. Contoh yang kedua adalah dia sukses sekarang karena giat bekerja. Kalimat giat bekerja termasuk ke dalam keterangan. Dan yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Nah, contohnya Nobita belajar bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Indonesia itu termasuk dalam pelengkap. Contoh yang kedua, Arsya bermain bola basket. Nah, kalimat bola basket termasuk ke dalam pelengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu dari kelompok 2 Bahasa Indonesia Teknik Informatika. Saya akan membahas tentang pola kalimat dasar. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengenalan, pengertian, serta syarat-syarat kalimat efektif. Kali ini saya akan membahas beberapa pola dasar yang terkandung dalam setiap jenis-jenis kalimat. Dengan mengetahui pola dasar, maka kita dapat mengetahui seperti apa kalimat terbentuk dan bagaimana cara membentuk atau membuat suatu kalimat. Adapun beberapa pola yang akan saya bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pola SP. Pola ini terdiri dari subjek dan predikat saja. Contoh kalimatnya, ayah bekerja. Ayah sebagai subjek, bekerja sebagai predikat. Kemudian yang kedua ada pola SPO. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Kemudian yang ketiga ada pola SPPL. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimat, anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai pelengkap. Kemudian yang keempat ada pola SPK. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimat, adik bermain di lapangan. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di lapangan sebagai keterangan. Kemudian yang kelima ada pola SPOK. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, dan di pasar tradisional sebagai keterangan. Kemudian yang keenam ada pola SPOP. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan pakaian baru sebagai pelengkap. Kemudian yang ketujuh ada pola SPPLK. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contoh kalimatnya, anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, dan di tanah lapang sebagai keterangan. Kemudian yang terakhir ada pola SPOPK. Pola kalimat yang paling lengkap dan kompleks karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Contoh kalimatnya adalah, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, sepatu baru sebagai pelengkap, dan pada hari Minggu kemarin sebagai keterangan. Demikianlah beberapa pola dasar yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Siti Asri dari jurusan Teknik Informatika. Akan menjelaskan bagian jenis kalimat. Jenis kalimat itu
Yang pertama, berdasarkan pengucapannya. Nah, dari pengucapan sendiri ini ada dua. Yang pertama, secara langsung, dan yang kedua, itu secara tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Contohnya, dalam suatu cerita, ada seorang berkata, misalkan saya namakan Anton. Anton berkata, saya harus pergi sekolah. Itu dipakaikan tanda petik, itu kalimat secara langsung. Sedangkan kalimat yang tidak langsung itu biasanya diceritakan oleh orang ketiga dalam sebuah cerita. Contohnya, saya mendengar bahwa ibu saya kemarin berkata, saya harus pergi sekolah. Nah, itu contoh dari kalimat tidak langsung. Kemudian selanjutnya berdasarkan jumlah frasa. Jumlah frasa sendiri terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat tunggal, yang kedua kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat tunggal itu memiliki satu arti dan hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Contohnya, ibu memasak. Ibu adalah subjek dan memasak adalah predikat. Nah, jadi memiliki satu arti saja. Kemudian, kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari beberapa subjek dan predikat. Jadi, dari tadi yang kalimat tunggal, itu beberapa kalimat tunggal, jadi memiliki beberapa arti. Contohnya, ibu memasak, ayah mencuci baju. Nah, di situ ada dua arti. Itulah yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan isi atau fungsinya. Isi atau fungsinya itu bisa seperti kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, atau mungkin bahkan ada yang lainnya. Ya. Yang pertama di sini saya mencontohkan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya di akhirnya itu memiliki tanda seru. Contohnya, ibu guru berkata, murid-murid kerjakan tugas di rumah. Di akhirnya itu pakai tanda seru. Nah, itu yang dimaksud kalimat perintah. Kemudian selanjutnya kalimat berita. Kalimat berita itu adalah suatu kalimat yang memiliki informasi. Biasanya di akhirnya itu memakai tanda titik. Contohnya, Tangkuban Perahu telah mengalami erupsi. Di akhirnya memakai tanda titik. Itu adalah sebuah kalimat yang memiliki arti berita atau informasi, ya. Selanjutnya kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, seperti soal. Banyak kita jumpai di soal-soal, setiap soal pasti memiliki tanda tanya di akhirnya. Contohnya, apakah ibu memiliki emas di rumah? Di akhirnya memakai tanda tanya. Itu adalah contoh dari kalimat tanya. Kemudian selanjutnya, berdasarkan unsur kalimat. Unsur kalimat sendiri memiliki dua macam. Yang pertama, kalimat lengkap. Yang kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap itu memiliki unsur pola yang sangat rapih. Yang saya maksud ada subjek, predikat, objek, atau juga ada keterangan. Nah, itu termasuk kalimat lengkap. Contohnya, adik belajar di rumah. Itu adalah kalimat lengkap. Selanjutnya kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap itu biasanya hanya memiliki satu subjek saja, atau mungkin satu predikat saja, satu keterangan saja, atau satu pelengkap saja. Contohnya, selamat. Selamat sendiri hanya satu kata. Bahkan tidak ada keterangan selamat apa, atau mungkin selamat dari siapa. Nah, itu salah satu contoh kalimat tidak lengkap. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Hafiz Santosa.
Saya akan menjelaskan contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektif adalah sebagai berikut. Saya ini adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Jadi, untuk pergi kuliah, saya harus menggunakan transportasi umum, yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak para mahasiswa yang tinggal di daerah Stasiun Tugu yang menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai transportasi. Lalu, berikut ada contoh kalimat efektif. Saya adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Untuk pergi kuliah, saya menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak mahasiswa yang tinggal di daerah Stasiun Tugu menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai transportasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.